Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para jamaah Majelis Hajjun Nabawi Singapura yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelajaran kali ini dalam kitab Mukhtaril Hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Fatimatu bid'atum minni, yaqbiduni ma yaqbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Fatimah adalah bagian dariku, darah dagingku. Yang menyedihkan dirinya, menyusahkan dirinya berarti menyusahkan, mengganggu aku, menyedihkan aku, kata Rasulullah. Dan yang menggembirakan dirinya, maka berarti dia menggembirakan aku. Dan sesungguhnya al-ansab, nasab-nasab, besok di hari kiamat semuanya terputus, hubungan nasab semuanya terputus. Ghaira nasabi wa sababi wa sihri, kecuali nasabku dan juga orang-orang yang memiliki keturunan dengan aku, wa sihri, yang memiliki pertalian darah ataupun pertalian pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu bentuk keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, dan tentu saja dengan syarat iman. Tanpa keimanan maka semuanya tidak berguna. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuridullah ayyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Innama yuridullah yudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian, wahai ahlul bait, dari rijis, dari najis, menolak najis dan kotoran agar tidak menimpa kalian, wahai para ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan Allah taala ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil gurba. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat, aku tidak meminta imbalan dari kalian atas apa yang dibawa oleh Rasulullah. Aku tidak meminta imbalan apapun, kecuali adalah al-mawaddah, kecintaan, mawaddah, cinta kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada kerabat Nabi Muhammad bukan berarti adalah imbalan atas dakwah yang Rasulullah berikan kepada kita, tetapi itu adalah keharusan dan kewajiban. Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau betul-betul memahami makna daripada ucapan ini. Beliau mengatakan, la garabatu Rasulillah ahab ilayya min garabati. Sungguh kerabatnya Rasulullah lebih aku cintai daripada kerabatku sendiri. Ahab ilayya an asilahu min garabati. Lebih aku cintai, lebih aku sukai untuk aku sambung, untuk aku beri, untuk aku muliakan, untuk aku perhatikan lebih daripada keluargaku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pun juga mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Carilah perhatian dan carilah ridhanya Nabi Muhammad dengan apa? Dalam ahlul bait mereka, dengan perhatian kepada mereka, dengan mencintai mereka, dengan menolong, membantu kepada mereka. Sebab di situ terdapat perhatiannya Rasulullah. Kalau kita mau mencari ridhanya Rasul, cari di situ. Kita mau mencari kebaikan, mencari keberkahan dengan berkat Rasulullah, urgubu Muhammadan. Urus Nabi Muhammad, uruskan urusannya Nabi Muhammad dengan kalian menguruskan apa yang menjadi maslahat ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda juga di dalam hadis yang lain di awal dari kitab ini, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, dan cintailah aku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa Rasulullah kepada kita banyak, tetapi yang menjadi poin keharusan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad semata-mata karena Allah, lihubbillah, karena cinta Allah, karena cinta Allah.
Kalau kita tidak mencintai Rasulullah SAW, maka berarti kecintaan kita kepada Allah ada kecacatan, ada kekurangan. Maka cintailah Nabi Muhammad karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahli baitnya Rasulullah karena cintaku, kata Nabi Muhammad. Terlepas mereka memiliki kemuliaan, keilmuan, ketakwaan, istiqamah, kewalian, tetapi jadikan cinta kalian kepada mereka karena aku, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena hal yang lain. Sebagaimana kita diwajibkan cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada sahabat Nabi Muhammad dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad semata-mata karena hubungan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk cinta kepada keluarga Rasulullah karena hubungan antara mereka dengan Rasulullah. Sebagaimana juga kita wajib untuk cinta kepada sahabat Rasulullah. Karena apa? Karena hubungan mereka dengan Rasulullah. Jadi cintanya kita kepada mereka adalah karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di antara para sahabat kaum muhajirin dan kaum ansar yang wajib kita cintai tersebut, dalam Sahih Bukhari Nabi Muhammad bersabda, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah cinta kepada kaum ansar, sahabat Rasulullah. Tanda kemunafikan benci kepada kaum ansar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga sebagaimana dijadikan itu semua sebagai tanda keimanan dan tanda kemunafikan di dalam kebencian kepada mereka, juga kepada para ahli bait dan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan oleh para ulama bahwasanya wal bughdhu fihim ya sah tahqiq fasabbu fihim ya sah, kata Syawaf, fasabbu fihim ya sah fasabbu fihim yansan tahqiq yanzi'ul iman min kulli muslim wa in kan mu'min wa ta'i' lillah. Sungguh mencaci mereka atau membenci mereka para sahabat dan ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa dipastikan kalau itu akan mencabut keimanan seseorang, merusak, mencabut keimanan seseorang di akhir hayatnya hingga akhir hayatnya meninggal tanpa iman. Dari setiap muslim, walaupun dia muslim, dia taat kepada Allah Ta'ala, tetapi ada kebencian atau mencaci ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, maka bisa dipastikan keimanannya bakal dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu merupakan min asbab su'il khatimah, benci kepada para satu wali, mengganggu satu walinya Allah, itu dipastikan, dikhawatirkan meninggalnya su'il khatimah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, yang memusuhi salah seorang waliku maka aku nyatakan peperangan dengannya, kata Allah dalam hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari, juga dinyatakan, diriwayatkan hadis ini. Bagaimana kalau yang dia benci 2 wali, bagaimana 3 wali, bagaimana 4 wali, dan orang kalau sudah diperangi oleh Allah terus dia mau dapat husnul khatimah dari mana? Husnul khatimah dapatnya dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana orang yang diperangi oleh Allah akan mendapatkan itu semua? Bagaimana kalau wali yang dia musuhi bukan 1, bukan 2, bukan 10, tetapi banyak para wali-wali yang dia caci, yang dia musuhi, bahkan dia kafirkan, dia syirikkan dan lain sebagainya. Apalagi kalau wali-wali tersebut dari kalangan sahabatnya Rasulullah, apalagi kalau dari kalangan ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam syair sampai dikatakan bahwasanya man kana sabbul fatimiyina da'bahu wa atiyadah lam yamut wal iyadz billah hatta nara an millatil islam irtidadah. Barang siapa yang menjadikan kebiasaannya mencaci, membenci kepada keturunan Siti Fatimah, keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak meninggal dunia melainkan biasanya tidak meninggal dunia melainkan dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik, atau keluar dari agama Islam, dihukum dengan hal yang demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita benci kepada ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang merupakan kecintaan Rasulullah. Fatimah bid'atum minni, darah dagingku, bagian dari diriku.
Yakbiduni ma yakbiduha, yang membuat dia susah membuat aku susah, membuat dia sedih membuat aku sedih, yang membuat dia senang berarti membuat aku senang pula. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Husain minni wa ana min Husain. Husain adalah bagian dariku, kata Rasulullah. Ini sebuah kemuliaan yang besar bagi Sayyidina Husain. Tapi yang lebih agung lagi, Nabi mengatakan wa ana min Husain, dan aku adalah bagian dari Al-Husain sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu beliau bilang waktu itu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain berbaring di tubuhnya Rasulullah, yang Rasulullah sedang tertidur. Sayyidina Hasan Al-Husain berbaring di tubuhnya, tiba-tiba mereka mengompol atau apa namanya, dia buang air kecil di atas tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Jabir pun datang menghampiri, ketika melihat hal tersebut menghampiri, ingin mengangkat Al-Hasan atau Al-Husain dari tubuhnya Nabi yang sedang tidur tersebut. Ketika diangkat, mereka nangis, dan saat nangis Rasulullah terbangun dan berkata, "Malak ya Jabir, apa yang kau lakukan wahai Jabir?" Dia bilang, "Anak ini dia kencing ya Rasulullah di atas tubuhmu." Maka Rasul pun mengatakan, "Biarkan. Ama tadri, tidakkah engkau tahu bahwasanya yang menyusahkan mereka menyusahkan aku, yang membuat mereka senang membuat aku senang," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan satu kali Rasul mengatakan, beliau bersama Al-Hasan Al-Husain yang sedang berada di pangkuannya. Kemudian juga di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di ruangan itu yang sedang tidur di tepi dekat dinding, dan di dalam ada Siti Fatimah. Maka Nabi berkata kepada mereka, ya Jabir, Nabi berkata kepada Sayyidina Jabir, sahabat beliau, ketahuilah bahwasanya aku dan kedua anakku ini Al-Hasan Al-Husain, wa dzakan naim, dan orang yang lagi tidur itu, wa ummuhuma, aku dan Hasan dan Husain, wa ummuhuma, dan kedua ibunda mereka, wa dzakan naim, dan orang yang sedang tidur itu besok hari kiamat fi makanin wahid, berada di tempat yang sama, berada di tempat yang satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ikutkan kita di barisan mereka. Di dalam hadis yang lain, di hari kiamat dikumandangkan panggilan yang berbunyi, ya ahla hadzal jama', wahai orang yang berkumpul di padang mahsyar ini, nakisu ru'usakum wa ghuddu absarakum, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian. Kenapa, ada apa? Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat, sebab Fatimah binti Nabi Muhammad sesaat lagi akan berlalu di atas sirat, titian jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, akan berlalu Sayyidatuna Fatimah, dan beliau berlalu bersama keluarganya dan para pecinta dan pengikut yang sejati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan di barisan mereka yang melalui jembatan tersebut lebih cepat daripada kilat, daripada petir. Demikian cepatnya dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala, ma'ahum wa fihim daiman fi darzih wal akhirat, insyaallah di dunia bersama mereka, dan diwafatkan bersama mereka di dalam ajaran mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, amin ya rabbal alamin. Wafatkan kami juga di jalan mereka dalam doa. Tapi wafat di jalan mereka, bagaimana akan wafat meninggal di jalan mereka? Melainkan kita hendaknya juga harus hidup di jalannya mereka. Apa jalannya mereka? Jalannya mereka al-ilm, ilmu, amal, khauf, takut kepada Allah, wal wara', keberhati-hatian dari yang syubhat apalagi yang haram, wal ikhlas. Allah yarzuqna dzalik, yuwaffiqna lidzalik, amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam kitab yang disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, berbicara tentang menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal yadan fahfadhhuma an tadriba bihima musliman aw tatanawala bihima malan haraman aw tudhiya bihima ahadan min khalqillahi ta'ala
أو تخون بهما مسلما في أمانة أو وديعة أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به فإن القلم أحد اللسانين فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. Wallahu alam. Adapun kedua tangan, jaga kedua tangan dari hal yang haram. Jangan tangan ini dipakai untuk memukul orang Islam, bahkan memukul muslim, memukul manusia, bahkan memukul hewan tanpa hak, dilarang. Atau tatanawal bihi mamalan haraman, atau kita ulurkan tangan ini mengambil, menyentuh harta yang diharamkan, yang bukan hak kita. Atau dipakai untuk mengganggu makhluk Allah, manusia atau hewan atau binatang. Kemudian juga jangan dipakai untuk mencuri, mengkhianati muslim lain dalam amanat yang mereka titipkan, atau barang yang mereka titipkan kepada kita, jaga, jangan kita khianati, jangan kita curi. Atau juga tak boleh dipakai tangan ini menulis sesuatu yang haram untuk kita ucapkan. Apa yang haram diucapkan? Haram untuk dituliskan. Yang haram untuk diucapkan, haram untuk didengar, dan haram untuk dituliskan. Jaga tangan kita, sebab tangan itu pen itu adalah salah satu dari lidah, salah satu dari dua lidah. Lidah itu ada dua, lidah kita, lisan ini, ada juga pena kita, itu juga adalah salah satu daripada lidah kita, pen. Jangan gunakan tangan ini menulis hal yang diharamkan. Apa yang wajib kita jaga lisan kita, lidah kita darinya, maka wajib kita jaga tangan kita, jangan menulis hal-hal yang haram untuk diucapkan. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis bahwasanya al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan tangan, dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Tidak mengganggu orang dengan tangannya, enggak ngambil haknya orang, enggak memukul, enggak mengganggu. Dan juga kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim haram mengganggu muslim lain. Darahnya enggak boleh dipukul ataupun juga dibunuh, menumpahkan darah orang lain dengan tangannya, haram. Damuhu wa maluhu, dan hartanya enggak boleh diambil, enggak boleh disentuh hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya tidak boleh dicaci, tidak boleh dimaki, tidak boleh digosipkan, enggak boleh difitnah. Itu haram kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwasanya banyak orang dia teliti menjaga lidahnya, tetapi juga sebagaimana dia harus menjaga lidah, dia harus menjaga tangannya. Jangan dia bergosip dengan lidah ataupun dengan tangan. Di mana? Dengan tulisan di sosial media. Dia membuat tulisan di sosial media, mencaci, memaki, mengumpat, bergosip, memburuk-burukkan orang lain, menebar fitnah, menebar kebohongan melalui tulisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya aku di malam Isra, aku bermimpi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dicabik-cabik mulutnya dia. Salah satu bentuk azab di hari kiamat. Disobek dan juga tulang rahangnya dicabik-cabik, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, saya menafsirkan itu semua itu adalah sebuah kebohongan, kebohongan yang dibuat oleh seseorang, kemudian kebohongan itu menyebar, kadzbah tablughul afaq, kebohongan yang mencapai seluruh pelosok dunia hanya dalam sesaat. Dia hanya berbohong, dia pikir kebohongannya itu singkat, akan tetapi mencapai seluruh pelosok dunia. Dan bagaimana? Nah, itu di zamannya kita melakukan sebuah kebohongan ataupun provokasi di media sosial, dalam sesaat dengan satu tombol aja menyebar sampai kemana-mana, begitu. Dan ini semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu berhati-hatilah daripada tulisan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini di hari kiamat mulut kami tutup. Yang memberikan kesaksian adalah tangan mereka berbicara kepada kami. Tangan memberikan kesaksian apa yang dia buat, apa yang dia tulis, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia pukul, apa yang dia tunjuk. Tangan dia. Dan juga kaki dia memberikan kesaksian. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Allah Ta'ala menyatakan neraka wail, celaka, kebinasaan. Dan neraka wail itu sebuah lembah di neraka jahanam. Apabila sebuah gunung batu sebesar gunung Uhud dimasukkan ke dalam lembah tersebut, akan langsung hancur berubah menjadi debu saking panasnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, tempat tersebut bagi setiap mereka penggosip. Penggosip yang bergosip bukan cuma dengan ucapannya, tetapi dengan isyarat, dengan mimik wajahnya, dengan kedipan matanya, dengan lirikan matanya, dengan isyarat kepalanya, atau isyarat jarinya, tangannya, tunjuk sana, tunjuk sini. Nah itu wail bagi mereka, neraka wail bagi mereka. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian bergosip satu sama lain, baik dengan lisan kalian ataupun dengan tulisan. Dengan lisan atau tulisan, dengan menggunakan tangan tersebut. Jaga tangan kita. Jangan juga kita pakai untuk memukul muslim lain dengan tangan kita, ataupun menumpahkan darah orang lain. La yazalu rajul fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang berada di dalam kemudahan, kelapangan, rahmat, kasih sayang agama Islam ini selama dia belum menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia sudah menumpahkan darah, maka itu ruwet, urusannya berat esok di hari kiamat. Berat baginya. Pertama yang diadili di pengadilan Allah, di mahkamah Allah besok di hari kiamat adalah ad-dima, masalah darah. Kalau menumpahkan darah, apalagi sampai menghalalkan pertumpahan darah dengan dalih, oh ini jihad, ini bela agama, ini membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, padahal untuk kepentingan politik, untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan tahta, dua kelompok saling berselisih. Ini berucap takbir Allahu Akbar, ini berucap takbir Allahu Akbar, saling menghunuskan senjata, saling membunuh satu sama lain. Al-Ghatil wal Maghdul finnar, yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya di dalam api neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka mentakbirkan, mengagungkan Allah, mereka tidak akan berani menghunuskan, mengangkat tangannya, menghunuskan senjatanya kepada muslim lain. Haram damuhu wa maluhu wa irduh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga, jangan dipakai untuk memukul muslim lain ataupun mengambil hartanya orang lain. Itu dikatakan bahwasanya filis 1 sen dari syubhat, bukan dari yang haram. Bukan $1 besar, 1 sen atau filis, ya bahasa Arabnya filis, 1 sen dari harta yang syubhat, itu hari kiamat harus dibayar, dan dibayarnya itu ditebusnya dengan 70 amalan fardu yang mutagabbalah, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Amalan fardu kita ada berapa banyak, dan yang diterima oleh Allah Ta'ala ada berapa banyak. Nah itu untuk menebus 1 sen yang syubhat harus kita bayarkan, membayarnya sebesar 70 amalan fardu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Itu hari yang berat, hari kiamat. Karena itu di dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwasanya besok hari kiamat Allah Ta'ala menyatakan tidak dibenarkan, tidak dibolehkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala selama masih ada haknya orang neraka yang bersangkutan dengan dirinya belum dikembalikan. Begitu juga tidak dibenarkan seseorang masuk ke dalam api neraka selama dia masih punya hubungan dengan orang surga yang mengambil haknya dia yang belum dikembalikan. Bereskan semuanya dulu, baru dibenarkan ini masuk surga, ini dimasuk ke dalam api neraka. La ilaha illallah. Urus dari sekarang di dunia sebelum datangnya hari kiamat.
Selagi kita di dunia ini, kalau kita ada ambil haknya orang, ya, baik berkaitan tentang warisan, baik berkaitan tentang bisnis, baik berkaitan tentang perdagangan dengan orang lain yang masih ada kaitan, selesaikan dari sekarang. Hutang selesaikan dari sekarang. Jangan kita menunda-nunda daripada kewajiban tersebut. Sebab matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Ada orang dia punya harta dan dia punya hutang. Kemudian hutangnya itu tidak dia bayar. Tidak dia bayar, dia tunda nanti. Padahal dia punya harta untuk membayarnya. Hadza zulum, kezaliman. Dan kezaliman, zulumat yaumul qiyamah, itu yang mencegah seseorang daripada masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini haram tu zulma ala nafsi fala tazalam wa haram wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tazalamu, jangan saling menzalimi antara kalian satu sama lain. Jangan memukul dengan tangan kita, ataupun juga mengambil hartanya orang lain dengan tangan kita, atau mengganggu makhluk Allah, muslim ataupun non muslim, orang kafir ataupun hewan dan binatang. Rasul sallallahu alaihi wasallam tangannya tidak pernah memukul hewan atau manusia, muslim ataupun non muslim. Enggak pernah dipukul oleh Rasul illa an yakuna jihad fisabilillah, kecuali ketika di dalam medan jihad fisabilillah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu, hatta binatang tidak dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila memang perlu memukul di dalam kondisi tertentu yang diizinkan di dalam syariat, memang ada hal-hal tertentu boleh diizinkan. Memukul untuk memacu hewan binatang juga pukulan, bukan pukulan yang melukai daripada hewan tersebut. Apalagi kepada manusia, memukul memang diizinkan, boleh dalam kondisi tertentu. Memukul kepada anak ataupun kepada istri, kita tidak bilang bahwasanya pukulan itu dibenarkan, boleh harus dipukul, tidak. Tetapi ada dalam situasi dan kondisi tertentu boleh memukul. Tapi ada aturan di dalam syariat. Seperti apa pukulan yang dibenarkan, dalam kondisi yang seperti apa yang dibenarkan daripada pukulan tersebut. Dan kalaupun misalkan dia boleh memukul, tidak memukul daripada wajah, dan juga pukulan yang tidak membuat darah mengalir dan membuat patah tulang, memberikan luka yang fatal atau menimbulkan kecacatan. Fahadha haram, diharamkan di dalam syariat. Bahkan di dalam al-hudud ada pukulan juga, tapi ada aturan dan batasan daripada pukulan tersebut. Bukan sekedar memukul begitu saja, diatur daripada pukulan itu. Hakadha. Kemudian juga jaga tangan kita, jangan kita memukul tanpa hak, baik itu manusia ataupun hewan ataupun binatang. Dan juga jangan dipakai tangan untuk mengkhianati muslim lain. Dalam amanat yang mereka titipkan, kita ambil. Itu barang, itu amanat. Kita khianat kepada mereka. Jangan. La imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan orang yang tidak amanat. Sabda Rasulullah SAW. Dan juga jangan dipakai untuk menulis sesuatu yang tidak boleh untuk diucapkan. Sebagaimana tadi kita sampaikan, jaga hal yang semacam ini, sebab kebanyakan orang masuk ke dalam api neraka. Nah ini gara-gara bahaya daripada gosip yang dia ucapkan. Hal yakubun nas finnar ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Bukankah yang membuat orang terjeblos di dalam api neraka, kepalanya duluan masuk ke dalam api neraka, melainkan adalah akibat daripada buah daripada lidah mereka, yang mereka ucapkan ataupun yang mereka tuliskan juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga diri kita dari hal yang diharamkan tersebut, dijaga tangan kita dan dijaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mensucikan kita, mensucikan hati kita dari keburukan,
dari kedengkian, dari kebencian, dan dianugerahkan kita kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para ahli bait, kepada para sahabat, kepada para aulia, kepada para salihin. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah dan kebencian karena Allah adalah tali iman yang paling kuat. Barakallahu fikum, asallallahu syu'unakum. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه على هذه النية كنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.